Bertarung. Tanda pagar 5235. Ini. Feng Nan merasa puas. Tetapi Chen Xiao dan yang lainnya mengerutkan kening. Menurut mereka, jika memang demikian, maka pertempuran itu lebih baik tidak terjadi. Kepala istana. Mengapa repot-repot membunuhnya? Kami akan melakukannya. Kau istirahat saja. Chen Xiao melangkah maju dan menawarkan diri. Sebenarnya, ia bermaksud menggunakan metode ini untuk mencegah Harvey dan Feng Nan bertarung. Apa? Wakil Kepala Istana Chen. Mengetahui kekuatan Harvey lebih rendah dariku. Apakah ini yang membuatmu khawatir? Feng Nan mencibir. Nadanya penuh penghinaan. Aku hanya berpikir kepala istana kita tidak perlu bertindak untuk membunuhmu. Setelah kata-kata Chen Xiao, Feng Nan mencibir dan menggelengkan kepalanya. Tidak menjawab. Lagi pula, semua orang tahu yang sebenarnya. Baiklah, pada saat ini, Harvey berbicara lagi. Semuanya, dengarkan, apapun yang terjadi, kalian tidak boleh ikut campur. Jika Feng Nan memiliki kemampuan untuk membunuhku, biarkan dia dan anak buahnya pergi. Ini perintah. Siapapun yang tidak patuh akan dieksekusi di tempat oleh anggota Istana Raja Naga lainnya. Setelah kata-kata Harvey, Chen Xiao dan yang lainnya tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan hanya bisa mengangguk diam dan patuh. Tetapi mereka semua merasa bahwa tindakan Harvey terlalu impulsif dan sembrono. Feng Nan bukanlah prajurit biasa. Kekuatannya mengerikan. Mereka merasa bahwa Harvey tidak memiliki peluang 100% untuk menang melawan Feng Nan. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah Harvey punya ide berbeda. Tujuannya datang ke sini hari ini bukan hanya untuk menghancurkan benteng aliansi prajurit. Tujuan utamanya adalah menemukan lawan yang cukup kuat untuk menguji jurus barunya. Jadi, pertarungan Harvey dengan Feng Nan bukanlah untuk membuktikan kehebatannya, melainkan hanya untuk menemukan lawan yang setara kekuatannya untuk dijadikan batu ujiannya. Namun Harvey tahu bahwa Feng Nan sangat berhati-hati dan menghargai nyawanya. Dalam situasi seperti ini, jika Feng Nan terus-menerus khawatir Chen Xiao dan yang lainnya akan menyerangnya, ia pasti tidak akan melawan Harvey sekuat tenaga. Jika demikian, Harvey tidak akan bisa mendapatkan ujian yang diinginkan dari Feng Nan. Jadi, perintah Harvey sebelumnya kepada Chen Xiao dan yang lainnya bukanlah impulsif atau gegabah, melainkan hanya untuk meredakan kekhawatiran Feng Nan. Dengan cara ini, Feng Nan akan melawan Harvey sekuat tenaga, dan Harvey tentu saja akan mencapai hasil ujian yang diinginkan. Dan memang, setelah perintah Harvey, keraguan Feng Nan pun sirna. Tentu saja, ia tidak mempercayai Harvey. Tetapi Harvey telah mengucapkan kata-kata itu di depan umum. Jika Chen Xiao dan yang lainnya tidak mematuhi perintah Harvey, Aula Raja Naga akan dianggap berbahaya dan memberontak oleh dunia luar. Dengan begitu, tujuan Feng Nan akan tercapai. Baiklah, Harvey, kupikir kau punya keberanian. Tapi aku juga berharap kau bisa menepati janjimu. Feng Nan mendengus dingin dan mulai mengerahkan energi internalnya. Semuanya, mundur 100 meter. Harvey memberi perintah dengan suara berat. Dan Chen Xiao dan yang lainnya segera mulai mundur. Dan mereka tahu dalam hati bahwa Harvey serius. Untuk seorang prajurit sekelas Harvey, jika ia dan Feng Nan mengerahkan seluruh kekuatan mereka, bahkan sisa pertempuran pun tak akan menyisakan nyawa dalam radius 100 meter. Ini bukan lelucon. Jadi, Chen Xiao dan yang lainnya tak berani gegabah dan mundur cukup jauh. Setelah melihat Chen Xiao dan yang lainnya mundur, Harvey akhirnya merasa lega. Lagi pula, ia berbeda dari Feng Nan. Feng Nan tak peduli dengan nyawa anak buahnya. Tetapi bagi Harvey, nyawa setiap anggota Aula Raja Naga sangatlah berharga. Harvey, apakah kau siap setelah semua kelambatan ini? Feng Nan sudah mengisi penuh energinya dan langsung menatap Harvey dengan tidak sabar lalu berteriak. Sangat tidak sabar ingin mati. Harvey melirik Feng Nan. Dalam hati memikirkan bagaimana cara bertarung dalam pertempuran ini. Bukannya dia tidak tahu harus mulai dari mana, melainkan dia perlu mencari tahu cara bertarung untuk memaksimalkan kekuatannya. Lagi pula, dengan fisik Harvey, dia perlu bertarung melampaui batasnya untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Haha, aku benar-benar ingin melihat apakah kau bisa membunuhku. Setelah Feng Nan menyelesaikan kata-katanya, ia menyerbu ke arah Harvey. Seketika,
Udara di sekitar mereka terasa bergejolak. Seorang ahli dapat membedakannya hanya dengan satu serangan. Harus diakui, terlepas dari karakter Feng Nan, kekuatannya sendiri sudah tak diragukan lagi. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Harvey, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghindar, tak pernah menunjukkan kekuatan aslinya. Namun kini, siapapun dapat merasakan kekuatannya yang luar biasa. Bahkan, Chen Xiao dan yang lainnya bertanya-tanya, jika Harvey tidak datang hari ini, bahkan kekuatan gabungan mereka pun tak akan cukup untuk mengalahkan Feng Nan sendirian. Chen Xiao menarik napas dalam-dalam dan sekali lagi memerintahkan semua orang untuk mundur. Ia merasa posisi mereka saat ini tidak sepenuhnya aman. Maka, Chen Xiao dan yang lainnya mundur cukup jauh. Pada saat ini, menghadapi Feng Nan yang menyerbu, bibir Harvey melengkung menyeringai. Matanya berkobar dengan semangat juang yang membara. Persis seperti inilah perasaan yang ia cari. Sebelumnya, di Istana Raja Naga, Chen Xiao dan yang lainnya pernah menjadi rekan tandingnya. Pertama, Chen Xiao dan yang lainnya tidak sekuat Feng Nan. Dan kedua, Harvey takut melukai mereka. Jadi ia tidak bisa bertarung dengan bebas atau menguji kemampuannya. Tapi sekarang berbeda, lawan Harvey adalah Feng Nan. Dan ia sama sekali tidak perlu khawatir. Bahkan jika Feng Nan terbunuh, itulah yang ia inginkan. Lagi pula, bagi aliansi prajurit, membunuh satu berarti mengurangi satu. Ayo, Harvey berteriak. Tubuhnya melesat keluar seperti anak panah dari busur. Bang! Seketika, keduanya bertabrakan untuk pertama kalinya. Pada saat keduanya bertabrakan, diliputi kekuatan yang luar biasa. Aura yang menyilaukan meletus. Tepatnya, lingkaran cahaya yang menyilaukan itu sebenarnya sebagian besar berasal dari Harvey. Rasanya seperti dua meteorit bertabrakan. Ledakan dahsyat meletus seketika. Seluruh penonton kembali terkesiap. Baru saja. Untungnya, Chen Xiao telah meminta mereka untuk mundur agak jauh. Kalau tidak, akibat pertempuran antara Harvey dan dua lainnya pasti akan langsung melukai banyak orang. Wakil Kepala Istana. Bagaimana kalau kita mundur sedikit lebih jauh? Seseorang menyarankan kepada Chen Xiao. Mundur. Chen Xiao mengangguk tanpa ragu. Terkadang, seperti ini, hanya setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri dan mengalaminya secara langsung, barulah kita benar-benar memahami kekuatan lawan. Sekarang, mereka semua telah menyaksikannya. Jadi wajar saja, mereka tidak berani terlalu percaya diri. Dalam situasi ini, terlalu percaya diri benar-benar akan merenggut nyawa mereka. Mati. Serangan Feng Nan meleset. Dan ia segera menyalurkan energi internal yang lebih kuat. Menyerang Harvey sekali lagi. Tepat waktu, Harvey juga mengangkat tangannya tanpa ragu dan mengikuti.